kala mentari terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sajadah lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan Hari ini kita semua bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat untuk merayakan unduh mantu yang sangat spesial antara Muhammad Aditya Daring dan Nur Hasanah Abdullah Esgas. Dalam masa kali ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Semoga pernikahan Muhammad Aditya Daring dan Nur Hasanah Abdullah akan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Rizdan Bulalata. Kepada beliau silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min
kedua mempelai. Untuk itu saya persilakan dengan hormat Bapak Sinto HM untuk dapat memberikan sambutan keluarga. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para pejabat, baik mantan pejabat TNI Polri Sipil yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Yang kami hormati bapak-bapak haji dan ibu hajah, bapak dan ibu selaku tokoh pendidik, Teristimewa Muharram Bapak Ustadz Haji Abdul Jabbar SP, yang insya Allah akan memberikan tausiah agama pada kesempatan malam hari ini. Keluarga besar dan pengajian Provinsi Gorontalo, teristimewa juga keluarga besar dari Menteri Wanita dan Ternate yang sempat hadir pada malam hari ini, dan sangat berbahagia tentunya pada malam hari ini kedua mempelai bersama pengantin. Sekiranya kami mohon maaf tidak bisa kita sapa satu demi satu nama dengan jabatan. Insya Allah yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesempatan ini perkenankanlah kami untuk berdiri sejenak menyampaikan sepatah dua kata sebagai sambutan keluarga pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu apabila dalam penyampaian nanti terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, sejenak mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan kuasanya terbukti pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah, terutama nikmat kesempatan Islam dan iman, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini. Insya Allah tidak kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Insya Allah sahabatnya sampai pada kita sekalian yang tentunya istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat nanti. Ibu dan bapak yang kami hormati, tentunya atas nama keluarga kedua mempelai tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian yang telah menghargai undangan pada kesempatan malam hari ini. Apabila menerima kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta menyiapkan fasilitas tempat duduk kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini serangkaian acara resepsi atau unduh mantu atas pernikahan yakni saudara Muhammad Adilya Dai adalah putra dari Bapak Dr. Andes Dikson Dai dengan Ibu Uslina Darsi. Alhamdulillah mempersunting seorang gadis bernama Nur Hasanah Abdullah, sarjana kesehatan, putri dari Bapak Jainuddin Abdullah dengan Ibu Twiko Latara. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas doaku dan Bapak Ibu sekalian, ijab kabul maupun akad nikah sudah berlangsung tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025 pukul 9.40 setempat sampai selesai, tepatnya di Jalan Yasin Damsumsi RT 3 RW 2 Kampung Makassar Timur, Ternate. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu berkenan di samping memberikan doa restu, insya Allah kedua keluarga mempelai akan mengarungi keluarga yang baru, insya Allah akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan ke depan insya Allah segera diberi
diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak soleh dan solehah, tentunya harapan kita bersama, tentunya harapan kedua orang tua, dan insya Allah berguna kepada orang tua dan khususnya bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang kami hormati, melalui kesempatan ini atas nama kedua keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga yang telah bantuan bapak ibu sekalian yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah segala amal kebaikan bapak ibu sekalian akan diberi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentunya salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran bapak dan ibu sekalian di tempat ini. Dari pihak keluarga menyiapkan hidangan malam. Tentunya dari pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin melayani yang terbaik untuk bapak ibu sekalian. Namun ada pepatah, tiada gading yang tak terletak, yang terletak. Sesungguhnya kebenaran yang milik Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan adalah milik kita bersama. Ibu dan bapak yang kami hormati, yang paling terakhir melalui kesempatan ini atas nama keluarga besar kedua mempelai, berkenan yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Rami Jabar SIP berkenan memberikan tausiah agama di kemacaran bentuk nasihat pernikahan, sekaligus insya Allah akan dipurnakan dengan doa. Insya Allah nanti kita aminkan bersama, mudah-mudahan doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang kami hormati, mungkin sebelum ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, orang-orang yang lebih berpengalaman dalam pernikahan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan suami istri. Nasihat mereka adalah seperti peta jalan yang dapat membantu pasangan menghindari rintangan dan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan. Sedangkan doa adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan senantiasa diberkati dan dilindungi. Dengan doa kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan yang terbaik. Untuk itu, marilah kita dengarkan nasihat pernikahan serta doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Rami Jabar. Kepada beliau disilahkan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat yang sempat hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak-bapak haji, ibu hajian, hadirin para undangan wal maturus malam hari ini menghadiri resepsi pernikahan Nana dan Ani di gedung yang mulia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berdoa semoga kita senantiasa teguh di dalam menjalankan segala perintahnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, khususnya kedua mempelai, di dalam ayat yang sering dibacakan pada setiap akad maupun walimatul kurs, resepsi pernikahan seperti malam hari ini, tidak lepas umumnya di ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
kedua mempelai yang selamat. Di dalam ayat ini ada 3 kalimat yang terkandung. Aku jadikan kata Allah, istri-istrimu itu dari jenismu, pasanganmu itu dari jenismu. Itu yang pertama. Yang di akhir ayat Allah katakan bahwa ini diberikan kepada ayat ini untuk orang-orang yang berpikir. Bisakah kita membayangkan yang duduk di puade ini, yang satu manusia, yang satu makhluk lain? Tentunya tidak tenang. Itu makna pertama dari ayat, bahwa min anfusikum azwaja, dari pasanganmu itu adalah makhluk sejenismu. Untuk apa? Yang pertama adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram. Adit sama Nana saya sampaikan, mulai akad nikah itu ijab kabul selesai, tanggung jawab dari orang tua perempuan beralih ke tanggung jawab laki-laki. Maka mulai saat itu laki-laki yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin. Maka ketika laki-laki itu bergelut di luar mencari nafkah lahir, berbagai persoalan yang ditemukan, masuk di dalam rumah kemudian istri cerewet, maka tidak didapatkan litaskunu, ketentraman hati itu tidak. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah, ketika Rasulullah disuruh mencukur karena tidak boleh haji waktu itu, karena dia tidak mau haji, kemudian tidak boleh bercukur, patah hati, masuklah ke salah satu istrinya. Dia mengeluh, umatku tidak mendengar lagi. Maka kata istrinya, tidak usah ngomong, naik di atas batu yang tinggi, perlihatkan, kamu cukur rambutmu sendiri, kata istrinya. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian seluruh umat pengikutnya mencukur rambutnya karena mereka kecewa tidak bisa masuk pada waktu itu. Maka peran istrilah yang sangat dibutuhkan ketika suami begitu masuk ke rumah seharian melakukan pekerjaan dan aktivitas untuk tentunya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka itu makna litaskunu. Yang kedua adalah dijadikan mawaddah warahmah di dalam ayat itu. Kalau masih muda begini ya paling baku sayang, baku sapu. Kalau pas sepatu dia laki-laki, kalau pas perempuan laki-laki yang pasang, sebaliknya begitu. Tapi coba kalau sudah nenek-nenek, kakek-kakek, adakah seperti ini? Ada orang-orang yang sudah tua itu mereka bergandengan tangan, dia tinggal di pondok sekalipun. Bapak Ibu, apa itu karena cintanya, karena melihat dia ganteng atau cantik? Tidak. Itu Allah tanamkan di dalam diri pada dua mempelai itu, suami istri dalam mawaddah walaupun sudah jadi ompong, dia dengan kamu yang cantik. Biar sudah tidak ada gigi laki-laki, dia kamu yang tampan. Apa itu? Mawaddah warahmah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kedua mempelai kita semua, tanamkan kasih sayang. Kalau ada masalah, komunikasi yang baik. Kunci daripada rumah tangga adalah komunikasi. Kalau komunikasi baik, insya Allah seluruh persoalan bisa kita atasi, kita lalui. Pesan saya pertama kepada istri, kalau suami di luar, maka jagalah rumah tangga itu. Istri adalah kepala rumah tangga di rumah, ibu rumah tangga. Jagalah itu. Jangan suami kerja di luar, istrinya keluyuran, pergi di mall dan lain tanpa sepengetahuan suami. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hadis, jangankan mau keluar rumah, jangankan itu, mau miring ke sebelah saja harus seizin. Minta itu sebentar tidur sebentar, mau miring sebelah itu harus seizin suami kalau. Tapi kan orang bilang itu di zaman dulu Pak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada itu. Jangankan miring, mau keluar saya kadang-kadang
mau tanya bagaimana, tidak ada istri, tidak ada suami. Oleh sebab itu, tentunya ajaran-ajaran Islam ini insya Allah bisa dipegang dan dijalankan, sehingga insya Allah rumah tangga ini tidak sekedar kita kawin pesta rame-rame, ada orang kawin mati 2 miliar, 2 bulan kemudian cerai. Mudah-mudahan kita semua kedua mempelai mendoakan insya Allah sejak hari ini, sejak ijab kabul sampai dengan akhir hayat mereka bersatu dalam ikatan pernikahan insya Allah. Barangkali ini beberapa hal saja sedikit ya, karena biasanya kalau nasihat perkawinan itu kelamaan mayu mota undangan di motornya mau bulu belum besar seperti itu. Oleh sebab itu kami singkat saja, mudah-mudahan kedua mempelai ini insya Allah mendapatkan apa yang dikatakan realitas kuno ilahiah, ada ketentraman di dalam rumah tangga, mendapatkan mawaddah warahmah, dan insya Allah dikaruniai anak keturunan yang soleh dan soleh. Barangkali ini singkat penyampaian kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa untuk kedua mempelai dan doa untuk kita semua. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikan kedua mempelai ini hatinya bertaut dan bersatu sebagaimana Engkau persatukan hati Adam dan Hawa. Allahumma ya Allah, satukan hati mereka sebagaimana Engkau menyatukan hati daripada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah serta Siti Hajar. Allahumma ya Allah, tautkan hati mereka sebagaimana Engkau mentautkan hati antara Yusuf dan Zulaikha, dan jadikanlah mereka sebagai teladan sebagaimana Engkau menjadikan Muhammad dan seluruh keluarganya, serta satukan hati mereka sampai akhir hayat sebagaimana Engkau menyatukan hati Ali dan Fatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai kenang-kenangan atas acara ini, tentunya suatu kenangan bukanlah untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang. Sehingga mari kita mengabadikan momen berharga ini dalam sebuah konten foto bersama. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan. Happy wedding Adit dan Nanas. Semoga samawa. Semoga cepat dapat momongan. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Semoga sakinah mawadah warahmah. Berhenti coba gaul. Semoga bahagia. Semoga tidak bakal lain lagi. Semoga cepat dapat momongan.